Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Catatan Kelam, Tumbal Pesugihan Penjaga Ladang. Menikah dengan keluarga kaya raya adalah cita-cita bagi setiap perempuan. Selain biaya hidup terjamin, sudah pasti akan meningkatkan derajat seseorang. Tapi lain cerita jika kekayaan itu didapat dengan cara instan atau menggunakan pesugihan. Bukan ketentraman yang didapat, tapi cerita sedih, bahkan kepapaan akan datang bergantian, seperti catatan kelam yang kutulis ini. Namaku Laksmi, bukan nama sebenarnya. Sekitar 17 tahun lalu, aku menikah dengan Sobri, cucu seorang kaya raya di dusun tempatnya tinggal. Jujur, aku mencintai Sobri setulus hati, bukan karena harta benda yang dimiliki. Awalnya, aku juga tak tahu sama sekali tentang latar belakang keluarga Sobri. Saat dia benar-benar punya niat baik melamarku, maka gayung bersambut. Tanpa sedikit pun paksaan, ku terima lamaran Sobri yang akhirnya mengantar kami ke pelaminan suci. Menjadi bagian dari keluarga terpandang, tak sedikit pun mengubah perilaku menjadi orang yang sombong. Aku dikenal tetangga sebagai orang yang ramah dan suka anjang sana. Disinilah kisahku bermula. 5 bulan usia pernikahanku, 3 bulan usia jabang bayi dalam kandungan. Dalam masa hamil muda, morning sick adalah hal wajar. Tidak ada yang aneh, hanya bahagia tanpa rasa lainnya. Seorang tetangga yang baik mengundangku ke rumahnya. Dia berniat memberi rujak manis, tapi tidak berani untuk datang ke rumah. Pikirku, mungkin dia malu karena di dusun derajat keluarga terpandang lebih tinggi dari keluarga masyarakat biasa. Jika nanti Jeng Laksmi lahiran, mending pulang kampung saja, kata Yurevi sambil bisik-bisik. Belum habis heran atas sarannya, Yurevi melanjutkan cerita mengenai pesugihan yang dimiliki oleh kakek suamiku. Kata perempuan kurus berambut keriting itu, setiap tanah ladang yang dimiliki kakek dipasang makhluk halus penjaga. Siapapun yang masuk ke ladangnya, baik sengaja berniat buruk atau tidak sengaja kesasar, pasti akan celaka. Jeng Laksmi pernah lihat Kang Sardi yang jalannya pincang itu? Aku mengangguk mengiyakan. Kata Yurevi, lelaki yang pincang itu dulu saya dan Gagah. Hanya karena tidak sengaja mengambil daun pisang di ladang kakek saat kehujanan, esoknya dia sakit keras berminggu-minggu. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang lelaki tua memakai udeng, ikat kepala batik. Lelaki tua itu menyuruh Kang Sardi untuk menemui kakek, minta obat penawar padanya. Ajaib, setelah keluarga Kang Sardi ke rumah, kakek hanya memberi segenggam nasi aking untuk dimakan. Hari berikutnya, Kang Sardi sudah sembuh, tapi kakinya menjadi pincang. Cerita lain, kata Yurevi, ada kuli kakek yang lewat ladang. Karena melihat pisang sudah ranum, kuli itu menebas pisang. Pisang itu diantar pulang ke rumah, takut keduluan maling katanya. Tapi sayang, kuli itu menderita sakit keras setelahnya hingga ajal menjemputnya. Masih banyak korban dari pesugihan di ladang-ladangnya, Jeng. Jujur mendengarnya aku jadi merinding. Tapi jika didengar jeli, tak satupun korban yang mati dari anak dan keturunan kakek. Jadi mungkin itu hanya prasangka buruk mereka saja. 6 bulan kemudian, aku melahirkan seorang anak lelaki yang lucu lagi tampan. Bayi itu kuberi nama Dira. Kali ini kupatahkan ramalan Yureti. Aku dan Dira selamat tak kurang suatu apa. Namun aku tidak lantas menjauhi Yureti. Bagaimanapun, dia adalah tetangga yang baik hati. Dira tumbuh sehat dan pintar. Di usianya yang ke-10, dia tetap menjadi primadona kelas.
karena kecerdasan serta ketampanannya. Tapi kesedihan menghampiri kami. Kakek meninggal dunia setelah sakit tua. Sepeninggal kakek, banyak kuli yang memilih berhenti bekerja. Kata mereka takut jika terjadi apa-apa. Tidak ada yang membantu memberi penawarnya. Dengan segenap keberanian di hati, aku bertanya pada ibu mertua, benarkah apa yang didesas-desuskan orang di dusun mengenai pesugihan kakek? Sungguh di luar harapan. Ternyata jawaban ibu senada dengan apa yang selama ini Yureti katakan. Aliran darahku seketika berdesir menuju ke saraf otak. Sebulan setelah kakek meninggal, aku dinyatakan hamil lagi. Berbunga-bunga tentu saja memenuhi rasa keluarga besar Sobri. Dira akan segera memiliki adik. Setelah 10 tahun tak ada tanda-tanda kehamilan di rahimku. Menginjak bulan ke-6, acara tinggeban diselenggarakan begitu meriah. Para sesepuh memandikanku dengan air bertabur bunga. Upacara terangkai syarat makna, hingga Sobri memecah 2 buah cengkir kelapa muda berwarna gading. Yang satu dilukis wayang berkarakter Rama, sedang satunya Sinta. Cengkir yang bertulis Sinta terbelah persis menjadi 2. Airnya ambiar kemana-mana. Kata para sepuh, anakku nanti adalah seorang wanita. Ah, lengkap sudah kebahagiaan kami. 1 minggu setelah acara tinggeban, ada seorang tamu datang ke rumah. Dia bercerita tentang anaknya yang sakit parah. Kemaluannya bengkak setelah kencing di ladang kakek. Sudah dibawa ke dokter, namun tak kunjung mengempis, apalagi sembuh. Kata tetangganya, disarankan pergi ke rumah untuk minta obat penawar pada kakek. Sayangnya kakek sudah tiada, kami tidak dapat membantunya. Selang 1 minggu setelahnya, kami mendengar kabar lelaki yang sakit kelaminnya bengkak tadi meninggal dunia. Yureti lagi-lagi memperingati agar aku tirah mengungsi sementara saat melahirkan nanti. Doakan lancar seperti saya melahirkan Dira ya Yu, kataku menenangkannya. Tiba di bulan ke-9, usia kehamilan anak kedua, aku kembali melahirkan secara normal. Tidak perlu tirah atau pulang ke rumah orang tua di desa sebelah. Acara brokohan menyambut kelahiran Namira dihelat begitu mewah. Dira bahagia memiliki saudara yang cantik lagi bersih kulitnya. Di usia ke-40 hari, persis saat selapanan, Namira tiba-tiba demam tinggi. Anak perempuanku kejang dan akhirnya menghadap sang holik. Kesedihan menderas memenuhi sekujur dada. Anakku yang masih bayi tiada. Jangan-jangan ini karena piaraan Bahrin minta tumbal. Biasanya sama Bahrin disiapkan sajen. Lah sekarang kan tidak ada yang meneruskan. Jadi piaraannya nagih. Buyutnya yang jadi korban, celetuk salah seorang pelayat jelas ku dengar. Betul Min, dulu saat kecil aku pernah melihat sesuatu yang aneh di rumah ini. Kata orang-orang, itu wujud yang menjaga ladang. Sejak saat itu, emak melarangku tidur di rumah Sobri. Daripada aku jadi korban, jawab seseorang lainnya dengan suara tertahan. Hatiku kian meratap-ratap, benarkah apa yang mereka bicarakan? Bahwa anak turunnya yang akan menjadi korban berikutnya. Setahun semenjak kepergian Namira, aku sangat berhati-hati menjaga Dira. Setiap apa yang dilakukannya tak lepas dari ketatnya pengawasan. Hingga suatu hari, salah satu guru di sekolah Dira menghubungi. Anakku lelaki satu-satunya jatuh pingsan saat ulangan. Pihak sekolah sigap membawa Dira ke rumah sakit. Segera aku dan Sobri menyusulnya. Tentu saja gelisah sudah menyusup di setiap jengkal nadi. Hanya sebentar setelah kutatap wajah Dira, anak sulungku mengembuskan nafas terakhirnya. Di IGD rumah sakit, tangisku meledak seketika. 2 tahun berturut-turut aku kehilangan buah hati yang sangat kami sayangi. Sepeninggal anak-anak, aku lebih suka mengurung diri. Beberapa kali Yureti membimbingku pulang, setelah mendapatiku menggendong boneka berjalan ke arah ladang. Saat ini, aku sedang menjalani terapi.
Atas saran tetangga, keluarga memutuskan membawaku pulang ke desa. Sungguh besar harapan aku bisa sembuh dan memiliki keturunan lagi. Mengenai pesugihan dan tumbal milik mendiang kakek, semoga bisa ditawarkan. Entah bagaimana caranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.